Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanti-Kanti. Senang nian siang Iko. Tentunya kami berdua dapat menjumpai Kanti-Kanti pula yang saat Iko mungkin ada di rumah atau lagi ada di kantor atau mungkin lagi ngumpul nonton Berkabar Jambi. Untuk hari Iko di hari Sabtu 15 Juni 2024 lah, pertengahan bulan lagi kita. Tidak terasa bentar lagi lah awal bulan pula Herani. Lah akhir bulan dulu kita. Lewat akhir bulan dulu. Lah itu lah masa-masa genting nanti akhir bulan tuh. Betul. Kalau pertengahan bulan kok biasa gajian lah agak-agak tipis ya. Agak tipis tapi masih bisa makan geprek. Tapi kalau akhir bulan kok biasanya makan mie bagi 3. Iya, tapi kalau ngomongin masalah makanan yo, kan bentar lagi kok kita bakal makan ketupat pula. Iya, dengan hari Senin kagi dak yo. Open house lagi amjol. Apa? Open house dak kagi. Oh, bisa jadi. Bisa kagi jadi. Datang pula ke rumah awak kasih pula kagi ada kue, macam-macam lah makanannya yo. Iya. Nah, kita hari Senin kagi yo. Hari Senin tuh tanggal berapa sekiranya? Sekarang 15 yo, 17 berarti. 17 yo. Nah, 17 kagi kita akan ngerayo kurban pula. Apa persiapannya kayak Rani? Persiapannya tentunya banyak kurban perasaan soalnya. Oh jangan. Tapi kayak Rani kurban tahun kok? Belum. Insya Allah lah mungkin tahun depan akan. Amjal gimana? Mudah-mudahan. Yo, yang penting kita bercita-cita pengen sekali seumur hidup tuh adalah kurban nih. Entah itu sapi, kerbau ataupun kambing. Tapi ngomongin masalah kurban nih Kanti-Kanti, kita hari kok juga banyak informasi-informasi menarik, tidak cuma tentang rarayo Idul Adha baik. Tapi ada apa baik kayak ini berita kita kok? Nah, salah si koe terkait dengan musim kemarau, BPBD Tebo lah siaga kahutlah. Nah, selanjutnya Kanti-Kanti ada ketersediaan beras di Perum Bulog Kerinci yang mencukupi hingga bulan September mendatang. KPU Maro Jambi juga lah buka rekrutmen pantang di Pilkada 2024. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Kian Utari. Dan saya Ahmad Solehin, Ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kami awali berita pertama Kanti-Kanti kok terkait cuaca kok. BMKG Provinsi Jambi yang memprediksi musim kemarau di Kabupaten Tebo Iko akan terjadi pada pertengahan Juni 2024. Dan menyikapi hal tersebut, BPBD Kabupaten Tebo melakukan siaga karhutlah. Menurut prediksi BMKG Provinsi Jambi, musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi diprediksi terjadi pada pertengahan Juni 2024. Sementara puncak kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus kelagi. Sekretaris BPBD Tebo Ahmad Roni mengatakan pihaknya lah nyiapi beberapa upaya pencegahan karhutlah pas memasuki musim kemarau. Selain itu, BPBD Tebo juga nak nyurati pihak kecamatan dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Tebo. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa kecamatan yang jadi perhatian BPBD Tebo, di antaranya Kecamatan Sumai, Tujuh Koto, dan Tebo Ulu. Fokus kita sementara ada di Kecamatan Sumai ya, Kecamatan Sumai karena dari sisi luasan di situ masih banyak hutan-hutan yang diperkirakan akan mengalami kebakaran. Meskipun titik api belum ditemui, namun BPBD Kabupaten Tebo tetap mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan untuk bersama-sama menjaga dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kerinci Kanti-Kanti. Perum Bulog Kerinci nyiapi sebanyak 2.300 ton stok beras untuk antisipasi kekurangan stok beras di Kota Sungai Penuh. Stok beras iko nyukupi kebutuhan masyarakat hingga bulan September lagi. Untuk mengantisipasi kekurangan stok beras di Kota Sungai Penuh, Perum Bulog menyiapkan sebanyak 2.300 ton stok beras. Stok beras tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat Sungai Penuh hingga bulan September mendatang. Saat iko, stok beras yang ada di gudang Perum Bulog sebanyak 1.300 ton. Stok beras secara bertahap akan didatangkan dari Bandar Lampung dan Palembang sebanyak 1.100 ton. Kepala Perum Bulog Kerinci, Romi Victorosi mengatakan setiap bulan akan disalurkan beras kepada masyarakat sebanyak 400 ton lebih. Sehingga dengan adanya ketersediaan stok beras sebanyak 2.300 ton akan mencukupi kebutuhan masyarakat pada bulan September mendatang. Untuk stok beras, Bulog cabang Sungai Penuh saat ini stok beras ada 1.200.
dan akan masuk lagi tambahan dari Lampung dan Palembang 1.100 ton lagi. Romi juga menambahkan stok beras akan didistribusikan kepada masyarakat melalui pasar murah dan di toko sembako yang tergabung sebagai mitra Rumah Pakan Kito yang ada di kota Sungai Penuh. Fadlan, TPRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya Iko terkait dengan jelang kurban, di mana aktivitas jual beli hewan kurban di Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan. Penjual hewan ternak diminta untuk mengantongi surat keterangan kesehatan hewan. Penjual hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mengantongi surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Surat itu digunakan untuk memastikan kalau hewan kurban yang dijual benar-benar sehat. Setiap hewan yang masuk maupun keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dipastikan sehat. Surat itu berfungsi sebagai verifikasi jaminan keamanan hewan kurban dari PMK. Kabid Keswan dan Kesmarvet Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Edo Wirandi mengatakan, sampai kini belum ditemui kasus penyakit kulit berbenjol yang disebabkan oleh virus LSD maupun penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Timnya selalu memantau secara berkala untuk pengecekan kesehatan hewan kurban gratis dan tidak dipungut bayaran. Kalau ditemui indikasi infeksi penyakit pada hewan ternak, bakal segera dilakukan pengambilan swab dengan dibantu oleh Balai Veteriner Bukit Tinggi. Jumlah hewan kurban tahun ini diperkirakan bakal meningkat. Hal itu tak lepas dari baiknya kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu, pengurus masjid atau panitia kurban diimbau tidak beli hewan kurban dari daerah yang kasus PMK ataupun LSD lagi mewabah. Masyarakat juga diimbau cerdas dan bijak dalam memilih hewan kurban. Hewan yang bakal dikurbani harus benar-benar sehat. Clifanara, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kalau kanti-kanti dalam milih hewan kurban kagiko, semoga kanti-kanti bisa lebih cerdas lagi dan bijak juga dalam milih. Betul. Jangan sampai ada ternyata hewan lagi sakit. Jadi dipastinya lah penjual tuh ada SKKH. Tadi Zolio, apa tadi SKKH Zolio? Surat keterangan kesehatan hewan. Di mana pastinya instansi terkait di masing-masing kabupaten kota itu lah turun ke setiap penjual hewan ternak yang ada di Provinsi Jambi untuk memeriksakan kesehatan hewan ternak yang akan dikorbankan. Itu pemeriksaannya namanya antemortem. Betul. Jadi memang harus tengok dan juga lebih bijak lagi untuk milih hewan kurban, karena kalau takutnya kalau hewan kurbannya sakit itu berpengaruh pula kaki yang makannya. Iya, apalagi kan bagi-bagi untuk warga, banyak orang yang konsumsinya. Betul nih. Nah, kanti-kanti kita juga masih punya berita-berita menarik lainnya, dan kaliko kita juga ada berita terkait dengan jelang Pilkada serentak 2024. Benar lah. Nah, di antara kanti-kanti 634 pantarli Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersiap coklat data pemilih. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kita beralih ke kabar terkait dengan Pilkada serentak 2024 lagi. Ganti-ganti KPU Provinsi Jambi nak rekrut 9.913 petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih untuk Pilkada serentak lagi. Petugas Pantarlih bakal melakukan sinkronisasi daftar pemilih dari DP4 dan DPT terakhir. KPU Provinsi Jambi membuka pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi. Mereka akan bertugas untuk sinkronisasi daftar pemilih dari DP4 dan daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ada 9.913 orang Pantarlih yang akan direkrut untuk disebar ke 6.336 tempat pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, mengatakan petugas Pantarlih harus berdomisili sesuai dengan wilayah TPS karena mereka akan melakukan coklit. Pendaftaran perekrutan dimulai pada 13 hingga 19 Juni 2024. Syarat utamanya minimal berusia 17 tahun, berpendidikan paling rendah SMA sederajat dan tidak menjadi anggota partai politik. Kami
saat ini sudah menyusun daftar pemilih hasil sinkronisasi termasuk dalam proses pemetaan TPS, ya kan. Dalam proses ini output dari proses pemetaan TPS, outputnya adalah terkait tentang proses perekrutan Pantarlih, di mana tugas Pantarlih ini nanti akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Coklit akan berlangsung mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Petugas Pantarlih akan melakukan coklit secara door-to-door sesuai dengan aturan yang ada untuk memastikan 2.684.723 daftar pemilih di Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan. Sementara itu, untuk warga Kabupaten Muaro Jambi, KPU setempat juga lah buka rekrutmen Pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024. Para pendaftar bisa nengok syarat pendaftaran di website resmi KPU dan KG bisa diserahkan langsung ke kantor KPU Muaro Jambi. Sempat tertunda karena masih nunggu juknis dari KPU RI, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi buka pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024. Masuk pendaftaran dimulai pada 13 Juni hingga 19 Juni lagi. Ketua KPU Al-Mutakin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi jadi bagian dari penyelenggara Pilkada sebagai Pantarlih. Masyarakat yang nak daftar bisa nengok dokumen persyaratan lewat website KPU, serta bisa langsung diserahi ke kantor KPU Muaro Jambi. Al-Mutakin nambahi untuk sikot TPS yang jumlah DPT di atas 400 pemilih dibutuhi 2 orang petugas Pantarlih. Sementara itu masuk kerja Pantarlih yakni hingga 25 Juli lagi dengan honor yang diterima Rp1.000.000. Berdasarkan domisili di wilayah sekitar TPS itu, tugasnya mencoklit, memperbarui pemutakhiran data pemilih di TPS wilayah domisilinya. Tahapan pengumuman hasil seleksi bakal dimulai pada 21 Juni. Sedangkan untuk penetapan petugas Pantarlih dijadwali pada 23 Juni dan pelantikan Pantarlih bakal dilakukan pada 24 Juni lagi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kanti-kanti KPU rekrut petugas coklit sebanyak 634 orang. Tugas Pantarlih hiko melakukan pemutakhiran data pemilih ke setiap rumah warga. Mulai 24 Juni 2024 KG, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan kembali mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Proses coklit bakal berlangsung selama 1 bulan dengan honor Rp1 juta. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan pihaknya akan merekrut 634 Pantarlih. Mereka akan bertugas di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perekrutan IKO setelah KPU menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Pilkada 2024 dari KPU RI untuk dilakukan pemutakhiran data. Jumlah pemilih yang masuk dalam daftar DP4 sebanyak 174.823 jiwa yang tersebar di 505 TPS. Pendaftaran Pantarlih akan dimulai pada 13 hingga 17 Juni 2024. Petugas Pantarlih terpilih akan mulai bertugas pada 24 Juni. Selama proses coklit, KPU membekali petugas Pantarlih dengan sistem informasi khusus yakni e-coklit. Sistem informasi IKO untuk memudahkan petugas dalam menginput data ke dalam sistem informasi data pemilih atau SIDALIH, sehingga data yang sudah masuk dapat disupervisi dan dimonitoring dengan cepat. Karena jadwal Pantarlih itu, coklit itu di tanggal 24 Juni hingga tanggal 24 Juli. Insya Allah tentu Pantarlih yang kita rekrut adalah orang-orang yang berkompeten, karena memang daftar pemilih yang berkualitas nanti inilah yang menjadi dasar kita menciptakan pemilih yang berkualitas pula.
KPU berharap petugas Pantarli yang direkrut kagetnya bisa bekerja secara profesional dan mengedepankan sikap luber dan jurdil. Khalifa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Nah, buat kanti-kanti yang nak berpartisipasi pada Pilkada Serentak 2024, apa salah juga bisa daftar sebagai petugas Pantarli karena masih ada waktu pendaftaran sampai dengan 19 Juni 2024. Masih ada 4 hari lagi, siapilah bekasnya. Jangan lupa juga bekas itu disiapinian, ditingok di laman websitenya KPU tadi tu apa yang harus disiapi. Jangan sampai pas daftar tadi ada masih kurang segala macamnya, jadi tak balik. Nah, KG petugasnya tanggal 24 Juni melakukan pencocokan dan penelitian data di lapangan langsung di TPS masing-masing. Nah, kanti-kanti kami masih punya berita menarik lainnya yang pastinya kami akan siarkan dan juga kami bagikan ke kanti-kanti usai yang mau lewat Iko. Nah, di antara kanti-kanti tongkang batu bara tabrak kerambaikan, korban rugi ratusan juta rupiah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami di Berkabar Jambi. Kita simak pula berita selanjutnya ikut terkait dengan pemberangkatan ibadah haji di mana pemberangkatan jamaah calon haji kloter 28 ke Mekah yang merupakan kloter terakhir pada Senin tanggal 10 Juni kemarin dini hari. Iko menjadi penutup rangkaian pemberangkatan 3.121 orang JCH asal Provinsi Jambi pada musim haji tahun Iko. Sabes mulai dilakukan sejak 3 Juni 2024, pemberangkatan 3.121 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang terbagi dalam 7 kelompok terbang akhirnya rampung dilakukan pada Senin dini hari. Kloter 28 jadi kloter JCH terakhir yang diberangkati ke Makkah untuk nyusul 6 kloter lainnya yang lebih dulu ditebangi lewat embakasi haji antara Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia jamin seluruh JCH yang diberangkati IKO dalam kondisi layak untuk ditebangi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan. Para jemaah yang tergabung dalam kloter 22 hingga 27 dipastikan tiba di Mekah dengan selamat dan bisa melakukan aktivitas keseharian secara normal. Jemaah yang berasal dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi juga melakukan tawaf kudum dan berbagai ibadah sunnah lainnya sesampainya di kota Makkah. Kemenak nilai proses pemberangkatan seluruh JCH tahun ini berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan kondisi kesehatan jemaah yang baik nian berkat penerapan syarat pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jamaah haji tahun ini relatif lebih lancar dari tahun kemarin. Misalnya kita sering terhambat karena masalah kesehatan jamaah, dan kami melihat bahwa jamaah haji Provinsi Jambi tahun ini alhamdulillah relatif lebih agak sehat, tidak begitu banyak masalahnya. Sementara itu berdasarkan data Kemenak dari total 3.121 kota haji Provinsi Jambi yang telah diberangkati, 3.064 diisi oleh jemaah, kemudian 57 sisanya diisi sama para petugas haji gabungan. Randy Atta, TVRI Jambi melaporkan. Kabar lainnya kanti-kanti, sikok kapal tongkang bermuatan batu bara nabrak lagi kerambaikan punya warga di desa Pematang Jering. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian nyampe ratusan juta rupiah lebih. Macam kola detik-detik sikok unit tongkang yang bermuatan batu bara menabrak keramba jaring apung ikan milik warga di Sungai Batanghari. Tepatnya di desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Awalnya, takbut lancar menarik tongkang batu bara yang melintasi Sungai Batanghari. Namun saat melintasi deretan kerambah ikan milik warga, tongkang tersebut lalu nyenggol hingga membuat 6 kerambah ikan milik warga hancur. Kades Pematang Jering Rashid mengatakan, peristiwa yang terjadi pada Minggu siang itu menyebabkan petani mengalami kerugian mencapai 100 juta lebih. Sekitar puluhan ribu ikan nila yang berusia 4 bulan lepas ke Sungai Batanghari.
Jika muka air tanah ini berkurang, artinya mereka harus melakukan pemompaan mungkin dari sungai terdekat ke posisi lahan gambut yang mereka miliki. Selain pengawasan reguler yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini adalah pengawasan terhadap penaatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan dokumen lingkungan yang mereka miliki. Hingga saat itu, kapal takbot beserta tongkang bermuatan batu bara masih diparkir di lokasi kejadian. Pemerintah desa setempat memastikan sebelum ada mediasi antara kedua pihak, takbot dan tongkang tersebut belum bisa dipindahkan dari lokasi. Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan. Eksekusi sikok rumah di atas lahan sengketa di Kabupaten Kerinci nyaris berlangsung ricuh. Mempertimbangkan alasan keamanan, pihak pengadilan Sungai Penuh akhirnya memutuskan untuk menunda eksekusi. Aksi ratusan massa memadati jalan dan halaman rumah terjadi pas pengamanan eksekusi rumah di Desa Balai Seborop, Kabupaten Kerinci oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Massa blokade jalan dan ngadang pihak kepolisian dan alat berat yang bakal merobohi rumah dan sempat terjadi ketegangan karena massa nolak rumah tersebut dieksekusi karena banyak kejanggalan dalam putusan pengadilan. Rumah tersebut merupakan rumah bantuan yang dikasih pemerintah yang telah ditempati selama puluhan tahun. Emosi massa berhasil diredam karena pihak pengadilan memutusi nunda pelaksanaan eksekusi karena suasana tidak kondusif dan alasan keamanan. Ya, kan sudah 60 tahun umur saya. Seingat saya tidak pernah melihat penggugatnya di sini. Yang tahu saya, yang tergugat yang menunggu rumah ini sudah sekian lama. Karena faktor keamanan tidak mendukung, tidak kondusif dan keadaan sekitar. Itu aja. Ini eksekusi yang keberapa yang tidak jadi gagal, Pak? Dibatal, Pak? Sudah keberapa kali, Pak? Ini yang kedua. Eksekusi hari ini sementara kita tunda dulu dikarenakan kondisi keamanannya juga dan kita tidak mau berbenturan dengan masyarakat sekitar. Di sini banyak anak-anak dan ibu-ibu. Dan kita sudah berembuk dengan Karang Taruna dan juga perangkat desa di sini, dan mereka nanti akan menggalang dana untuk memindahkan ibu-ibu ini. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan eksekusi berdasarkan putusan yang memenangi gugatan Neti dan Gunawan terhadap tergugat Sataria pemilik rumah. Penundaan eksekusi rumah bikin kuasa hukum pemohon kecewa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kanti-kanti, kami ngawani kanti-kanti di Bekabang Jambi lah nyampaikan berita terhangat selama seminggu ko. Dan akhirnya saya Ahmad Solehin. Dan saya Kerani Utari bersama kabar kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.